bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Tarik kabar. Tarik kabar. Oh, haleluya. Barigas. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari Jumat kemarin kita sudah memperingati apa? Kematian Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mati? Dia menanggung hidup kita loh. Ya, membebaskan kita. Dia menanggung semua dosa dan kutuk yang harusnya kita tanggung karena pelanggaran kita, karena dosa. Tapi Tuhan bebaskan kita. Yang percaya katakan amin. 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 Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara tahu nggak artinya kebangkitan Tuhan itu? Memberikan kita hidup yang baru. Ya, kebangkitan Tuhan memberikan aku hidup yang baru. Sama-sama kita katakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Memberikan aku hidup yang hidup baru. yang baru. Kebangkitan Tuhan memberikan aku Hidup yang baru. hidup yang baru. Saudara, kalau kita mengerti artinya hidup yang baru, nanti saudara, wajah saudara nggak akan cemberut lagi. Percaya aja. Ya, walaupun ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada masalah pergumulan, ya, masih ada cicilan hutang barangkali, ya, tapi wajah saudara nggak akan cemberut lagi. Coba lihat kiri kanannya, coba lihat, kasih senyum dulu, kasih senyum. Ya, aku ini masih yang baru loh, bilang. Lihat dulu kiri kanannya, lihat dulu, kasih senyum yang terbaik. Sudah yang baru. Coba lihat Pak Tayun itu, nggak pernah dia sedih-sedih lagi. Amin. Aduh. Mungkin dia berpikir, emangnya gua pikirin hidup ini sementara saja katanya kan. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu memberikan kita hidup yang baru, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Amin. Kita nggak sama Tuhan, kita nggak mati dikubur begitu saja terus menerus, enggak. Ya, Dia menanggung dosa kita, iya. Tetapi Dia bangkit memberikan kita kemenangan. Amin. Amin, saudaraku. Memberikan kita hidup yang baru. Kalau Tuhan tetap dikubur, ya kita masih tetap hidup dalam dosa. Kita masih tetap hidup dalam tuntutan hukum-hukum dosa, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang nggak bisa kita penuhi. Saudaraku sekalian, tetapi Tuhan bangkit loh, memberikan kita kelepasan, kebebasan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Hukuman yang kekal itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Makanya Lukas 24 ayat 1-6 itu bilang pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangkit. Ya. Hari pertama pada minggu itu. Makanya kita tidak lagi hari Sabtu seperti perjanjian lama. Kita hari pertama beribadah kepada Tuhan. Bersukacita. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya kenapa sih orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena Tuhan bangkit pada hari pertama pada minggu itu. Hari pertama setiap minggu hari apa? Hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu makanya kita bergembira, bersukacita. Amin, saudaraku. Itu makanya kita datang ibadah. Kenapa? Karena Tuhanku bangkit, memberikan aku kemenangan, memberikan aku kelepasan. Aku yang harusnya hidup dalam dosa, diperbudak dosa, aku dibebaskan. Itu artinya, saudaraku sekalian. Terus mereka bawa ini, saudaraku sekalian. Murid-murid itu ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu. Ada namanya Maria Magdalena, ya, yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat, ya. Datang bawa rempah-rempah kepada kubur Yesus. Dikiranya Yesus mati terus, ya. Padahal Tuhan bilang aku bangkit pada hari yang ketiga. Dia bawa rempah-rempah, mereka mau merempahi, ya, tubuh Yesus. Tetapi kubur itu kosong. Mereka semuanya tercengang, kok nggak ada mayatnya? Ya, kalau orang Sunda bilang, "Teayak mayit, di dia mah jatun," katanya. Bahasa Dayak lagi. Jatun. Betul ya? Lalu malaikat bilang, "Ngapain lo cari orang yang hidup di tempat orang yang mati? Masa cari orang yang hidup di tempat yang mati?" Makanya saudaraku sekalian, saudara, ini kebiasaan nenek moyang kita dulu nih, ya, setiap Paskah datang ke kuburan, ya, berlinang air mata.
Oh, Tambi Bue. Padahal nggak terlalu kenal sama Tambi Bue-nya. Oh, laku dohop. Selamat Paskah lah Bue, Tambi. Nanti saudara kalau dijawabnya dari dalam kubur sana, iya cu, katanya, saudara pasti lari terbirit-birit. Bagaimana mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati, benar nggak? Ya udah nggak ada lagi. Firman Tuhan bilang nggak ada bagiannya lagi di bawah kolong langit ini orang yang sudah mati. Saya nggak datang ke tempat Pak Gembala. Ya, almarhum ke kuburan Pak Gembala almarhum, saya nggak datang ke sana. Ya, saya nggak pasang lilin juga tuh, apalagi bawa kopi. Walaupun bapak dulu suka minum kopi kan, kopi hitam yang kental. Ya, saya nggak bawa, ngapain saya bawa? Mendingan saya bawa ke gereja ya tak? Campur jahe sedikit, nyaman kita. Ya, suara kita makin plong gitu loh. Ya, tetapi orang datang seolah-olah mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati. Tuh, kebiasaan nenek moyang kita memang begitu. Aduh, tapi Pak Pendeta, kalau aku nggak ikuti mereka, nanti aku dibilang nggak hormat sama orang tua, nggak cinta. Siapa bilang? Kalau mau hormat sama orang tua, mau cinta sama orang tua, ya masa hidup dia lah. Kalau udah dia meninggal, nggak ada gunanya lagi kita mau nangis darah gin, kata orang sana. Kada ada pengaruhnya. Jujur dia. Itu makanya selagi orang tua kita hidup, selagi keluarga kita masih ada, disitulah kita hormat menghormati, sayang menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Ya di situ. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau saya nggak datang ke kuburnya, Pak, apa kata orang? Nanti arwahnya datang mencekik saya. Kalau sudah dalam Tuhan Yesus, siapa yang cekik kita? Kecuali kita yang menyerahkan untuk dicekik. Jujur dia. Betul? Betul? Kita menyerahkan untuk dicekik, ya iyalah. Setiap malam ya, selalu mimpi-mimpi dicekik. Katanya arwah nenek moyang saya datang, Pak. Mana ada kalau orang sudah menerima kebangkitan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu makanya kita mau belajar. Ya, arti kebangkitan itu. Ya, bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kita hidup yang baru loh. Wow, coba kita lihat ya, Roma 6 ayat 3 sampai 6. Roma 6 ayat 3 sampai 4 aja dulu, nanti saya bacakan untuk kita semua. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Apa kata firman Tuhan? Sudah dapat Roma 6? Sudah. Ya, kita masih belum pasang inilah. Masih belum pasang apa namanya itu? TV yang di depan itu? Videotron, ya. Tempatnya nggak ada. Ya. Nanti Bapak Ona mau belikan kita Videotron, tempatnya belum ada, Pak Pendeta katanya nanti kan. Ya nggak usah aja dulu lah. Amin. Kalau aminnya kalau udah mengenai aminnya agak kurang, nggak yakin gitu loh. Amin. Ya. Nanti kita pasang Videotron, tapi tempatnya nggak di sini lah. Nanti yang ada Videotronnya tumbang ke depan. Haleluya. Roma 6 ayat 3 sampai 4 sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu sebabnya apa itu baptisan? Baptisan itu artinya dikuburkan. Nih, diterangin lagi walau saudara waktu dibaptis kurang mengerti ya. Dibaptis itu artinya dikuburkan. Ya, sebab Tuhan Yesus dibaptis. Orang dibaptis karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Kedua, orang dibaptis karena apa? Karena dia bertobat. Itu syarat baptisan, bertobat. Tapi Pak Pendeta, kan Tuhan Yesus itu
Allah yang turun menjadi manusia. Kok dia dibaptis? Emangnya dia perlu bertobat? Saudara, baptisan itu artinya lambang kematian dan kebangkitan. Ini perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Ya, harus dicelupkan ke dalam air, lambang kematian. Karena dia menanggung dosa kita. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kematian yang kekal. Tapi Tuhan Yesus nggak mau supaya kita mati. Tuhan Yesus nggak mau kita binasa. Itu sebabnya dia gantikan kita. Dia harus menanggung dosa kita. Kenapa saya bilang harus? Karena kita milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Amin. Kita ini kepunyaan Tuhan yang sangat berharga loh. Firman Tuhan hari Jumat kemarin. Diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saya kira kalau ada ayam di situ, rupanya ada ayam-ayam main-mainan ya. Haleluya. Nanti di antara kita mungkin ada yang mau ternak ayam nih kira-kira. Amin. Pedagang ayam yang paling besar di Palangkaraya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita sama-sama sudah dikubur. Tapi apakah sampai di situ saja? Apakah kita cukup sampai dikubur saja bersama dengan Tuhan? Saudara, ini supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, perhatikan. Inilah yang Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita. Menjadi hidup yang baru. Ayat 6. Saya baca untuk kita. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut apa? Disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita terima Tuhan, kita menjadi hamba dosa. Benar nggak? Kita mau lepas dari dosa? Nggak bisa. Saudara, mau dengan kekuatan apa saudara mau melepas dari dosa? Saudara, kalau kita dulu tukang maki-maki orang, tukang cerewet, sedikit-sedikit marah, kita mau lepas dari itu? Nggak bisa, percaya saja. Nggak bisa. Kecuali kita mati dan bangkit dengan Tuhan. Tuh. Amin, saudaraku? Amin. Itu sebabnya kuasa dosa tidak berlaku lagi atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan. Ini saya mau kasih tahu. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Tapi Pak, banyak orang sudah dibaptis, banyak orang sudah ini itu sama Tuhan. Masih dia kasar, benci, dendam, marah. Ya karena dia tidak mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kalau roh kita, ketika kita bangkit, roh kita menjadi sempurna seperti waktu Tuhan menciptakan Adam. Tuh, saudaraku sekalian, menjadi putih bersih loh kita. Tetapi jiwa dan tubuh kita memang harus terus hari-hari lepas hari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh kita ini sudah berdosa. Dan harus mengikuti roh kita yang sudah diselamatkan. Jangan sampai roh kita mati karena tubuh kita ini masih tetap dalam dosa.
Itu makanya kita harus bertumbuh. Roh kita harus kuat, harus bertumbuh dalam Tuhan, harus diberi makan setiap hari oleh kuasa firman. Supaya apa? Supaya roh kita kuat. Sehingga apa? Tubuh kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Itu saudaraku sekalian. Makanya kenapa orang mau dicelupkan sampai 5 kali kayak teh celup itu, saudaraku sekalian. Dibaptis di Sungai Kahayan, dibaptis di Tumbang Rungan, sungai itu, dibaptis di Sungai Barito, dibaptis di Sungai Katingan, dibaptis di Yerusalem. Ih, kurang apa lagi tuh? Ya kan? Tenggelam bangkit, tenggelam bangkit. Kalau nggak mau bertumbuh rohaninya, ia akan tetap tubuh dosanya menguasai dia. Menipu ya masih menipu. Ya, main mata masih main mata. Lihat duit kada tahan. Itu saudaraku sekalian, karena begini, barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 nanti saudara baca. Barang siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara ngerti nggak artinya ciptaan yang baru? Diciptakan dalam Yesus. Kita diciptakan kembali untuk mengikuti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan Adam dulu, supaya kita berkuasa atas seluruh bumi, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Tuhan, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita dijadikan Tuhan ciptaan yang baru. Amin. Itu makanya baptisan itu lambang kematian dan kebangkitan. Tuh. Amin, saudaraku. Yang lama itu sudah berlalu, sebenarnya sudah berlalu yang lama itu. Yang lama. Ya, apapun yang lama-lama itu sudah berlalu. Tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Amin. Itulah artinya hidup yang baru, saudaraku sekalian. Supaya apa? Supaya maksud dan tujuan Tuhan yang dari semula itu, Kejadian 1:26 itu digenapi kembali. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun. Harus turun. Tuhan Yesus itu harus turun lah. Allah itu harus menjadi manusia. Firman itu harus menjadi manusia. Kenapa? Karena dia tidak mau manusia itu hidup dalam dosa, dalam kematian kekal. Itu makanya umur manusia di dalam tubuh ini sangatlah terbatas. Kalau setelah itu apa? Setelah kita keluar dari tubuh ini, kita hanya mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nggak ada lagi namanya pertobatan. Kalau yang namanya pertobatan itu selagi kita ada di dalam tubuh ini, saudara sekalian. Tuh. Amin. Jadi itulah sebabnya Tuhan bangkit memberikan kita kemenangan. Itu waktu kita dibaptis, sama-sama kita dikuburkan bersama dengan Tuhan. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Dia, menjadi manusia yang baru. Amin. Menjadi manusia yang baru loh. Itu sebabnya untuk apa kita menjadi manusia yang baru? Ya. Roma 6 ayat 11, coba lihat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita ini sebenarnya udah mati loh bagi dosa. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, kita sebenarnya udah mati loh bagi dosa. Tuh. Ya, dan kita hidup bagi Allah. Kita hidup hanya bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita hidup hanya untuk Yesus. Kita hidup hanya bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya kita menerima semua janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus. Amin, saudaraku.
kita hidup hanya bagi Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya udah berkali-kali bilang, kalau saudara punya uang banyak pun, saudara mau ngapain di dunia bumi ini? Mau ngapain sih di tengah-tengah dunia ini? Kalau saudara nggak hidup bagi Yesus, saudara mau punya rumah yang mewah seperti apapun, saudara tinggalkan juga. Percaya aja. Percaya aja. Kita akan tinggalkan semuanya. Semuanya akan kita tinggalkan. Uang saudara yang bermiliar-miliar di tabungan BRI saudara, BRI BCA kan Mandiri kan, ya, di Bangkal Tengah, ya, ya, akan saudara tinggalkan juga. Percaya aja. Nggak saudara bawa itu, nggak saudara bawa ke liang kubur, benar nggak? Saudara bawa kan? Saudara udah nggak tahu lagi. Paling yang kalau saudara tinggalkan itu yang berebutan nanti, berkelahi mereka. Kalau nggak dalam Tuhan, gontok-gontokan. Ayo kute, hela itu. Tuh, semuanya akan kita tinggalkan. Itu makanya kalau kita hidup saat ini, kita hidup hanyalah bagi Tuhan. Amin. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Artinya kita sadar siapa diri kita saat ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Kita harus mengerti saat ini. Mulai hari ini kita harus mengerti bahwa aku hidup di muka bumi ini bagi Yesus. Gak ada yang lain. Kalau saudara hidup bagi yang lain, saudara, saudara akan kecewa. Karena semuanya itu akan berubah-ubah. Amin. Hiduplah bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan demikian. Carilah, ya, perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk. Kalau kamu sudah bangkit bersama Tuhan, kalau kamu sudah bangkit bersama Tuhan, carilah perkara yang di atas. Artinya begini, bukan perkara yang di bumi, kata firman Tuhan itu. Kolose 3 itu. Artinya begini, kalau kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan, pikiran kita berbeda. Bukan pikiran yang sementara ini lagi. Bukan. Pikiran kita adalah memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikiran kekekalan. Amin, saudaraku. Berpikir kekekalan. Apa itu artinya? Berpikir kekekalan. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Tuh. Kita semakin mengerti hidup kita di muka bumi ini hanya sementara saja. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Itulah makna kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, barang siapa yang menerima dia. Kita baca yuk Yohanes 1, itu daerah hafalan tuh harusnya tuh. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1. Sudah dapat? Sudah dapat? Amin. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Kita bukan diperanakkan lagi oleh darah dan daging, oleh orang tua kita. Bukan yang seperti itu yang dalam kekekalan. Tetapi firman Tuhan, ya, semua yang menerima dia diberinya kuasa. Seperti Tuhan memberi kuasa kepada Adam ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan menghembuskan napas hidup kepada dia. Adam diberikan Tuhan kuasa loh, yang kita tidak tahu sampai semana batasnya. Kuasa yang Tuhan berikan itu karena dia bergaul erat dengan Tuhan, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kembalikan kuasa itu kepada kita. Barang siapa yang menerima dia, firman Tuhan bilang,
Diberinya kuasa. Kuasa sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak. Amin, saudaraku. Amin. Sebagai anak, saudara mikirin nggak gimana masa depan anak saudara? Saudara pikirin nggak? Pikirkan, saudara mau anaknya susah nggak? Enggak. Itulah Tuhan kita, lebih lagi daripada itu. Dia memikirkan kita siang dan malam. Kenapa? Karena nyawanya sudah diberikannya. Nyawanya ada di dalam kita. Sudah diberikannya kepada kita. Kita diberinya kuasa supaya menjadi anak. Diberi kuasa. Tahu, beri kuasa menjadi anak. Kita berkuasa melawan dosa. Kita berkuasa melawan tipu daya roh jahat. Kita diberi kuasa melawan dosa. Kita nggak diperbudak lagi oleh dosa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita jangan menyerahkan diri kita kepada dosa. Amin. Karena dosa itu mengikat, dosa itu membuat perbudakan, saudaraku sekalian. Nih, kalau dosa sudah mengikat, saudaraku sekalian, percaya aja, nggak akan dilepaskan, saudaraku sekalian. Kecuali saudara betul-betul bertobat. Kecuali kita betul-betul bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan akan lepaskan dan pulihkan. Amin. Diberinya kuasa sebagai anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya kita jangan percaya lagi kepada nama-nama, ya, kepercayaan kita yang lama, yang turun-temurun itu, amin. Jangan percaya lagi. Itu hanya membawa sakit hati, kebencian, dendam, marah, air mata yang gak pernah habis-habisnya. Jangan percaya lagi. Percaya saja kepada nama Tuhan, amin. Amin. Diberinya kuasa. Kebangkitan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita memberikan kita kuasa sebagai anak. Kuasa untuk menaklukkan semuanya. Makanya kita taklukkan diri kita untuk taat kepada firman, amin. Kita taklukkan diri kita. Tubuh dosa kita supaya hilang kuasanya, kita taklukkan. Hari lepas hari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita diberinya kuasa sebagai anak. Kita berhak meminta kepada Bapa. Kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Amin, saudaraku. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau diperbudak oleh kebencian, amarah, dendam, sakit hati, PHAT. Amin, saudaraku. Jangan ada di antara kita apalagi di penuaian saling dendam satu dengan yang lain, amin. Jangan mau. Itu namanya saudara menyerahkan diri saudara kepada algojo itu. Ya, saudara sedang menyerahkan diri saudara kepada penyiksa-penyiksa. Itu nanti baca firman Tuhan kalau nggak mau mengampuni loh. Amin, saudaraku. Makanya barang siapa yang ada dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu, yang lama-lama sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Sama suaminya jangan bilang lagi, "Ih, itu pacar kamu yang dulu itu datang-datang sama kamu. Apa tuh?" Jangan ungkit-ungkit lagi, amin. Ya, jangan ungkit-ungkit. Apalagi istrinya dulu punya, ya, pria idola. Jangan diungkit-ungkit lagi, amin. Saudara, kita ini dari bangkit bersama Tuhan loh. Jangan lagi mau melamun di rumah, di kamar sendiri melamun. Kayak apa masa depanku ini? Mana ini? Mana? Kemana aku mencari? Saudara, ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, emangnya Tuhan gak bertanggung jawab sama kita? Tuhan bertanggung jawab. Karena kita sudah diberinya kuasa sebagai anak, amin. Don't be afraid lah, don't be afraid, kata orang bule sana. Helak mikeh, wah. Amin. Amin. Masa depan saya suram, Pak.
Suram, kada ada anu-anuannya, nggak ada cahaya-cahayanya, suram banar. Masa depan suram. Jangan bilang begitu. Ini Pak, ini lagi naik harga ini itu. Ya memang begitu dunia. Ini akan memang seperti semakin hancur. Tetapi kita dipelihara loh, diberi kuasa sebagai anak. Ya. Kita diberi kuasa sebagai anak, dipelihara Tuhan hidup kita. Amin. Itu makanya ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan, kita mempunyai hidup yang baru. Jangan mau lagi hidup dengan hidup yang lama. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Hiduplah sebagai manusia yang baru. Persembahkan hidup kita hari lepas hari kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita akan menjadi kering. Dan kita firman Tuhan bilang, Yohanes 15 ayat 5, kita tidak dapat melakukan apapun juga di luar Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita hidup hanya bagi Tuhan. Roma 6 ayat 11, bahwa kita hidup hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Renungkan firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan, bahwa Dia bangkit memberikan kita hidup yang baru. Jangan mau lagi hidup dalam hidup yang lama. Jangan pertahankan dirimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan tegur, kalau Tuhan ingatkan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang jahat, mari responi Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita binasa. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu itu, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan, Dia sudah mengampuni kita. Ingat, kita telah mati bagi dosa. Kita hidup hanya bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia sudah bangkit, menyatakan dirinya, menyatakan kemenangannya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabbah, terima kasih. Kau berikan kami kuasa menjadi anak-Mu. Kau berikan kami kuasa. Kau sudah mendengar firman ini, kau rindu, kau mau memutuskan, Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup hanya bagi Engkau saja. Aku mau hidup hanya bagi Yesus saja. Angkat tanganmu, angkat tanganmu.
Biarlah pengurapan